Selamat pagi teman-teman dan Pak Satria. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengolahan data yang telah kami lakukan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Indaraya Rosenda, Lintang Ayu Yoda, dan Tabita Kanaya. Dalam video ini, kami akan menjelaskan yang pertama mengenai variabel X dan Y, yang kedua mengenai data yang telah kami pilih, yang ketiga mengenai diagram pencar yang telah kami buat, yang keempat mengenai persamaan garis regresi, yang kelima menentukan koefisien korelasi, dan yang terakhir menentukan koefisien determinasi. Lalu setelahnya kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Variabel dalam regresi menurut penelitiannya terbagi menjadi dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X merupakan variabel independen atau bebas yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y merupakan variabel dependen atau terikat yang dipengaruhi. Di sini kami menggunakan screen time sebagai data X atau yang mempengaruhi, dan kami menggunakan minus mata sebagai Y yang dipengaruhi. Waktu screen time yang berlebihan dapat menyebabkan mata menjadi lelah, mata kering, gangguan refraktif, dan gangguan tidur. National Eye Center juga menjelaskan waktu ideal untuk bermain gadget per harinya. Namun kenyataannya masih banyak orang yang bermain gadget lebih dari waktu idealnya. Inilah yang membuat kami ingin mengetahui korelasi antara screen time dan minus mata. Berikut ini merupakan tabel yang berisikan data-data yang kami butuhkan. Proses pengambilan data kami lakukan dengan wawancara, di mana kami menanyakan waktu rata-rata screen time pada gadget dan minus mata pengguna gadget tersebut. Dari data yang sudah kami kumpulkan, berikut adalah diagram pencarnya. Seperti yang kita lihat, tidak ada korelasi linear positif atau linear negatif pada diagram pencar tersebut. Sekarang kita akan menentukan persamaan garis regresi. Yang pertama, alangkah lebih baiknya jika kita mengurutkan data X dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau boleh sebaliknya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini, setelah kita mengurutkan data X dari yang terkecil hingga terbesar, kita memasukkan data Y yang sesuai dengan data X tersebut. Setelah itu, kita mengalihkan data X dengan data Y, seperti 7 dikali 2 menghasilkan 14, 8 dikali 0,75 menghasilkan 6, dan juga seterusnya. Setelah kita mengalihkan, sekarang kita mengkuadratkan data X yang menghasilkan X kuadrat. Seperti 7 dikuadratkan menghasilkan 49, 8 dikuadratkan menghasilkan 64. Setelah kita menemukan data-data tersebut, kita bisa menjumlahkan keseluruhannya masing-masing hingga menghasilkan sigma. Seperti data X dijumlahkan seluruhnya menghasilkan sigma X. Lalu data Y dijumlahkan keseluruhannya menghasilkan sigma Y. Data XY dijumlahkan seluruhnya menghasilkan sigma XY, dan juga data X kuadrat dijumlahkan seluruhnya menghasilkan sigma X kuadrat. Setelahnya, kita mencari data X bar dengan menggunakan rumus sigma X dibagi N, yang dimana N merupakan berapa jumlah data yang kita cari. Di sini ada 11 data. Maka sigma X yaitu 104 dibagi 11 menghasilkan 9,45 dengan pendekatan pembulatan 2 angka. Setelah itu kita juga mencari Y bar dengan cara yang sama, yaitu sigma Y dibagi N yang menghasilkan 20,25 dibagi 11 hasilnya 1,84 dengan pembulatan 2 angka di belakang. Setelah kita mencari data tersebut, kita masuk ke persamaan regresi. Yang seperti kita tahu, rumus persamaan regresi itu ada Y topi dikurang Y bar sama dengan SXY dibagi SX kuadrat dalam kurung X min X bar. Setelahnya, kita mencari SXY terlebih dahulu dengan rumus sigma XY per N dikurang X bar dikali Y bar. Atau bisa juga seperti rumus yang tertera, yaitu sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Itu akan sama saja. Setelah itu, kita masukkan data yang kita peroleh ke dalam rumus tersebut. Sigma XY kita peroleh 191,5 dengan N-nya itu 11 dikurangi X barnya 9,45 dikali Y barnya 1,84 menghasilkan 17,4 dikurangi 17,388 yang hasilnya 0,012. Setelah itu kita mencari SX kuadrat, yang dimana rumusnya adalah sigma X kuadrat per N dikurangi X bar, atau bisa juga dengan rumus yang tertera
yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N. Setelah itu, kita memperoleh bahwa sigma X kuadrat adalah 1026 dibagi 11 dikurangi 9,45 dikuadratkan, lalu menghasilkan 93,27 dikurangi 89,3. Setelah itu, kita memperoleh data yang terakhir yaitu 3,97. Setelahnya, kita masukkan ke rumus persamaan garis regresi yaitu Y topi dikurangi Y barnya yaitu 1,8 sama dengan 0,012 dibagi 3,97 dalam kurung X min 9,45. Setelahnya kita peroleh bahwa 0,012 dibagi 3,97 adalah 3,02. Lalu kita pindahkan atau kita samakan ruasnya dengan menjumlahkan 1,84 yang buat Y topi di sebelah kiri sendiri menghasilkan Y topi sama dengan 3,02 dalam kurung X min 9,45 ditambah dengan 1,84. Lalu kita mengalihkan 3,02 dengan X dan 3,02 dengan min 9,45 yang menghasilkan 3,02 X min 28,54 ditambah dengan 1,84 yang menghasilkan persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan 3,02 X min 26,7. Sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi berdasarkan data yang ada pada tabel. Pertama, kita punya dua variabel yaitu X dan Y serta nilai turunannya seperti XY, X kuadrat dan juga Y kuadrat dengan jumlah data 11. Langkah pertama, kita akan jumlahkan semua data dengan total X sama dengan 104, total Y sama dengan 20,25, total XY sama dengan 191,5, total X kuadrat sama dengan 1024, dan total Y kuadrat sama dengan 45,93. Kemudian kita akan hitung rata-ratanya. Rata-rata X atau X bar yaitu 104 dibagi 11, hasilnya adalah 9,45. Kemudian rata-rata Y atau Y bar itu sama dengan 20,25 dibagi 11. Hasilnya adalah 1,84. Kemudian data tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi yaitu R sama dengan sigma XY dikurangi N dikali X bar dikali Y bar dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar kuadrat dikalikan dengan akar sigma Y kuadrat dikurangi N dikali Y bar kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilainya. R sama dengan 191,5 dikurang 11 dikali 9,45 dikali 1,84 dibagi akar 1024 dikurangi 11 dikali 9,45 kuadrat dikalikan dengan akar 45,93 dikurangi 11 dikali 1,84 kuadrat. Setelah dihitung, diperoleh hasil akhir adalah R sama dengan 0,012. Yang berarti koefisien korelasi antara X dan Y sangat kecil, mendekati 0, yang berarti hampir tidak ada hubungan linear antara keduanya. Kemudian kita akan menghitung koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikalikan 100%. Lalu kita masukkan datanya. Koefisien korelasi sama dengan 0,012 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,0000144 dikali 100% sama dengan 0,0144%. Artinya, hanya sekitar 0,0144% variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan, data X yaitu screen time dengan data Y yaitu minus tidak berkorelasi secara signifikan. Screen time dapat berpengaruh ke minus ataupun silinder. Demikianlah video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dicerna dengan baik. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang.